Dok, saya pernah muntah darah dan masuk unit gawat darurat, dirawat sampai kuras lambung 3 hari, setelah itu dirawat 1 minggu. Apakah harus dilakukan endoskopi? Karena kalau setelah makan kadang-kadang muntah dan batuk-batuk. Perlu ya. Muntah darah ya itu termasuk gejala bahaya, tanda bahaya, warning sign pada orang yang dengan nyeri perut ya. Jadi secara umum kan orang awam menganggap sakit mah ya. Sakit mah, dispepsia itu bisa tanpa tanda bahaya, tanpa warning sign, atau bisa juga dengan warning sign. Yang termasuk warning sign apa saja? Salah satunya tadi muntah darah atau ada penurunan berat badan yang tidak jelas. Kalau dicek kadar hemoglobinnya ternyata terdapat kurang darah, anemia ya. Anemia tanpa sebab yang jelas juga misalnya, atau pas dicek feses ternyata ada darah samar, ada perdarahan yang nggak jelas asal usulnya dari mana, atau misalnya ada penurunan berat badan yang signifikan, riwayat keluarga yang punya kanker saluran cerna misalnya, atau ada benjolan yang abnormal dalam perutnya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya tersebut, apalagi misalnya disertai dengan muntah-muntah sampai susah makan ya, perlu untuk dilakukan endoskopi saluran cerna. Nah, sekarang dilihat nih, kalau muntahnya kan ini muntah ya dari atas ya, berarti kemungkinan akan dilakukan yang namanya esophagogastroduodenoskopi, yaitu teropong saluran cerna dari atas ya, masuk lewat mulut ke kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke lambung sampai ke duodenum, usus 12 jari. Nanti dicari apakah ada kelainan di saluran cerna atasnya yang menjadi sumber perdarahannya ya. Bisa saja ditemukan ada ulkus kayak macam sariawan gitu ya yang berdarah, atau misalnya ternyata ada radang yang erosif ya, erosi dari dinding lambungnya atau saluran cerna atasnya, sampai kemungkinan infeksi Helicobacter pylori. Ini adalah sebuah kuman yang senang bertahan dalam suasana lambung yang asam. Nah, makanya itu sering bolak-balik sakit mah, tapi ternyata ada infeksi kumannya. Atau bisa juga ya, yang paling kita khawatirkan kalau ternyata sumber perdarahannya adalah kanker ya, atau tumor di saluran cerna bagian atas. Bisa juga kalau misalnya pada pasien-pasien yang sirosis hati atau terdapat penyakit hati kronik, ternyata ada varises atau pelebaran pembuluh darah di kerongkongannya, di esofagus, yang akhirnya terjadi distensi dari pembuluh darahnya dan pecah sehingga menimbulkan perdarahan. Bisa macam-macam penyebab perdarahan saluran cerna dari bagian atas, dan kalau misalnya memang sudah ada gejala seperti itu ya memang wajib diendoskopi. Dok, saya mau nanya, saya penderita diabetes, minum Glimepirid dan sesudah makan metformin dan Vildagliptin. Kira-kira ada efek sampingnya nggak dok obat yang saya minum tadi ke susah ereksi? Soalnya saya juga susah ereksi. Sekian, terima kasih dok. Baik, jawaban singkatnya tidak ya. Justru gangguan ereksi ya, disfungsi ereksi pada laki-laki itu cukup sering terjadi pada pasien diabetes yang gulanya tidak terkontrol. Nah, ini obatnya udah 3 macam ya, dipakai untuk mengontrol diabetesnya. Jadi saya asumsikan sebelum berobat kadar gula darahnya cukup tinggi sampai diperlukan kombinasi 3 obat. Nah, sekarang obat-obatnya apakah ada yang efek samping ke gangguan ereksi? Tidak gitu ya. Biasanya kalau obat-obat yang bisa mengganggu kemampuan ereksi itu contohnya obat jantung kayak beta blocker gitu ya, yang belakangnya prolol. Nah, itu kadang-kadang bisa sedikit melemahkan. Tapi kalau obat anti diabetes, metformin, Glimepirid, Vildagliptin enggak. Yang penting kadar gulanya harus bisa dipertahankan bagus, usahakan target HbA1c-nya tercapai ya. Kalau misalnya tidak banyak komorbid, masih relatif muda, targetnya itu di bawah 7% HbA1c-nya. Nah, kalau misalnya gulanya terkontrol, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, kalau merokok sudah stop rokok, kemudian juga pola hidupnya sehat ya, rajin olahraga gitu ya, berat badannya diturunkan kalau obesitas, mudah-mudahan gangguan ereksinya pelan-pelan bisa perbaikan ya. Sama jangan lupa psikoterapi kalau merasa ternyata memang punya stres kronik juga, karena itu juga berpengaruh terhadap fungsi ereksinya. Jadi jawabannya, obat-obat diabetesnya aman-aman saja, jangan khawatir mengkonsumsi obat diabetes, karena kalau tidak dikonsumsi dan gulanya tidak terkontrol, justru itu yang akan makin memperlama gangguan ereksi. Apakah Epclusa sangat baik untuk pengobatan hepatitis C? Jawabannya ya, Epclusa itu kan dia memang obat yang ditujukan untuk pengobatan hepatitis C ya. Jadi isinya itu mengandung DAA ya, direct acting antiviral ya, soft phosphate base. Jadi memang dipakai gitu untuk pengobatan hepatitis C ya, apalagi sudah kadar RNA virusnya sudah sangat tinggi. Nah, nanti tinggal dilihat apakah durasi pengobatannya butuh hanya 3 bulan saja atau 6 bulan, tergantung dari kondisi livernya ya. Dan jangan sampai keputus ya untuk konsumsi obat Epclusa ini ya, dan sayang ya kalau keputus ya, nanti malah jadi respon pengobatannya tidak bagus ya, viral clearance-nya jadi nggak bagus, nanti malah mesti diulang dengan obat lain, dan harga obat-obat ini kan jujur saja tidak murah gitu ya. Jadi
sudah betul kalau misalnya Anda didiagnosis hepatitis C, kadar RNA virusnya tinggi, apalagi sudah ada gangguan fungsi hati, untuk diterapi salah satunya dengan menggunakan obat yang sofosbuvir base ya, yaitu salah satunya contohnya Epclusa ini ya. Teruskan berobat, kontrol yang teratur, nanti akan diperiksa RNA virusnya secara berkala untuk dilihat apakah ada virological respon yang baik. Nanti biasanya di minggu ke-8, ke-12 nanti akan diulang gitu ya secara berkala untuk melihat respon dari pengobatannya. Semoga responnya baik sehingga bisa terbebas dari hepatitis C, karena obat-obat golongan DA ini memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi ya. Jadi semangat supaya cepat sembuh dari hepatitis C-nya. Hasil USG saya kena penebalan kandung kemih. Oke. Jadi kalau dari ultrasonografi ya, pemeriksaan USG perut, didapatkan hasil ada penebalan kandung kemih. Biasanya tuh nanti ekspertisenya kesimpulannya ditulis ini adalah sistitis ya, yaitu radang dari kantong kencing. Apakah penebalan kantong kemih ini bahaya gitu ya istilahnya ya, tergantung kan, banyak yang mesti dinilai juga ya, apakah mempengaruhi buang air kemihnya ya, buang air kecilnya, apakah nyeri saat buang air kecil, apakah ada nyeri perut bawah, karena lokasi kantong kemih itu persis di atas tulang kemaluan kita. Kemudian juga apakah ada gejala kayak misalnya anyang-anyangan, nyeri berkemih, apakah hasil analisa urinnya ini memang jelas masih ada infeksi saluran kemih gitu ya. Dan apabila memang infeksi saluran kemihnya berulang sehingga terjadi sistitis kronis ya, radang kantong kemih yang bersifat jangka panjang, nah ini mungkin perlu dilakukan kultur ya, kultur dari urinnya untuk dicari tahu ini kuman apa sih, ini kok membandel sekali sehingga saya radang nggak kelar-kelar gitu ya. Untuk pengobatannya macam-macam ya, bisa diberikan obat anti radang, kalau misalnya memang masih ada kumannya bisa diberikan antibiotik ya biasanya untuk mengatasi infeksinya. Tapi ya paling penting itu kalau misalnya memang infeksi sudah berulang, mintakan kultur ya. Kultur itu adalah mengembangbiakan ya bakteri yang ada di urinnya ya, supaya nanti bisa dicari tahu antibiotik mana yang masih mempan untuk mengatasi infeksi saluran kemihnya ya. Jadi jangan terlalu banyak eksperimen pakai antibiotik ya, takutnya nanti malah nggak bagus dan nggak tuntas. Dan kalau misalnya infeksi saluran kemih ini berkelanjutan ya, apalagi infeksinya ascending, makin menjalar ke atas, nanti resiko untuk terkena infeksi saluran kemih bagian atas, nah itu jadi complicated tuh, jadi berkomplikasi, nanti bisa infeksi ginjal, malah membutuhkan perawatan, atau malah meningkatkan resiko munculnya batu saluran kemih ya, karena infeksi berulang itu bisa bikin struktur ya, bisa bikin penyempitan saluran kemih, nanti ginjalnya bisa bengkak, bisa muncul batu ya, kristalisasi akibat pH urinnya jadi terganggu karena sering infeksi. Pokoknya nggak bagus ya. Jadi buat yang infeksi berulang, cepat-cepat minta kultur biar tahu kumannya apa, biar dapat pengobatan yang tepat dan di follow up sampai selesai. Jangan lupa juga minum yang cukup ya, jangan kurang dari 2 sampai 2,5 liter kalau bisa, dan jangan suka nahan-nahan kencing ya. Jadi kalau udah berasa kebelet, segera cari toilet supaya tidak ditahan kelamaan itu air pipisnya ya. Semoga sehat-sehat, semoga kantong kemihnya segera membaik. Apakah semua wantong bahaya termasuk yang botolan? Waduh, saya suka konsumsi jamu wantong, tapi kalau minum itu sembuh penyakitnya. Oke, ya ini kenyataan yang saya pun masih temukan pada pasien-pasien saya gitu ya. Jadi jamu wantong bersama dengan jamu-jamu yang ilegal lainnya itu masih banyak dijual di sekitar kita gitu ya, apalagi di daerah Jawa, Jabodetabek gitu ya. Pasien saya pun masih ada yang kedapatan masih minum, dan memang betul cespleng banget karena selain ada isi jamunya, dia juga dicampur dengan bahan kimia obat-obatan gitu yang memang bersifat untuk anti radang, bahkan dicampur dengan steroid gitu ya. Dan terus terang ya nggak tahu dosisnya ya, cuman kalau melihat khasiatnya cespleng banget gitu, sepertinya dosis besar. Karena saya sudah menemukan korban jamu-jamu seperti ini ya, yang ilegal dan sudah dinyatakan ilegal oleh BPOM, salah satunya wantong ini, itu juga ada yang mengalami Cushing syndrome gitu ya, karena konsumsi sudah berbulan-bulan, ada yang lambungnya luka sampai harus di endoskopi karena BAB-nya berdarah gitu ya, sampai ada yang gangguan fungsi ginjal ya. Jadi kalau mau mengkonsumsi produk-produk tradisional atau apa, tetap lihat apakah ini sudah bersertifikasi dari BPOM ya. Jadi jamu wantong dan teman-teman yang lainnya, Muntalin, tawon kelanceng segala macam, pokoknya yang obat-obat pegelinu segala macam itu, dan beberapa obat kuat gitu ya, itu sudah ada listnya. Teman-teman bisa Google saja, cari obat tradisional berbahaya yang tidak termasuk dalam BPOM gitu ya, dihindari ya. Sekalipun efeknya memang cespleng banget, tapi ya ingat ya, pengobatan kalau misalnya dosis berlebihan tentu selalu ada
resiko efek samping yang tidak baik di kemudian harinya. Salah satunya adalah mengkonsumsi jamu-jamu yang ternyata dicampur oleh bahan kimia obat yang dosisnya nggak benar sehingga potensial berbahaya. Ya, jadi kita sudah sangat mudah mencari informasi. Jangan sampai kita juga tidak kritis minum obat hanya karena kesaksian dari orang lain bahwa ini pancen OY gitu, tapi kita nggak ngecek ternyata nggak ada label BPOM-nya, ya ternyata kita minum sesuatu yang ilegal dan ternyata malah beresiko untuk menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari. Saya sudah dapat banyak pasiennya ya, korban-korban dari jamu-jamu tradisional ini. Saya tidak menyalahkan jamu secara umum, tidak ya, jamu mah sehat-sehat saja kalau jamunya beneran jamu. Nah ini masalahnya jamu yang dicampur sama bahan kimia berbahaya. Jadi tetap kritis, tetap lihat sediaan obatnya ada stempel BPOM-nya atau tidak. Itu yang penting supaya jangan sampai kita salah memasukkan zat berbahaya ke dalam tubuh kita. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.